kadang ada kaum muslimin yang mengaku bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengklaim ya, bahwa ia sudah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Maka untuk memastikan, memvalidasi kebenarannya, maka dikonfirmasi lewat hadis-hadis yang ada di kitab Syama'ilun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apakah sudah berkesesuaian ciri-ciri yang ia temui dalam mimpi dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mereka riwayatkan kepada generasi setelahnya sampai kepada generasi kita ini. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji Allah atas karunia umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan serta taufik dan inayah dari Allah tabaraka wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita seputar kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perjalanan kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sekitar 3 tahun ya kita membahas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai sahabat yang terakhir kemarin kita pelajari, atau pekan sebelumnya kita pelajari. Sehingga pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru, ya kitab yang juga sangat urgen untuk diketahui oleh kaum muslimin, yaitu Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seputar figur dan pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang juga dinamakan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Ya, yang mana kitab ini menghimpun ya hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana fisik dan pribadi agung Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urgen dan sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, karena setiap kita mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu atau orang yang mencintai seseorang adalah pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Ya, itulah hal yang paling mendasar dari orang yang mencintai sesuatu. Seseorang jatuh cinta itu tentu berangkat dari pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Ya, orang mencintai mungkin barang tertentu, ia tahu betul ya kenapa ia mencintai hal tersebut, apa yang ia cintai itu. Begitu juga dengan manusia. Orang mencintai orang tuanya, orang mencintai keluarganya karena ia tahu, ia memiliki dasar pengetahuan ma'rifah kenapa ia mencintai
mencintai orang tersebut. Maka begitu juga seharusnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling minimal ya, yang kita miliki saat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenal beliau. Ya, kalau di dalam sirah nabawiyah kita mempelajari tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat, untuk Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempelajari bagaimana hal-hal yang menyangkut pribadi Rasulullah dari fisik beliau, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana dadanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kakinya, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau bercanda, bagaimana beliau tertawa. Ini yang kita pelajari dalam Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul memiliki pengetahuan yang komprehensif ya seputar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting untuk kita ketahui, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kadang ada kaum muslimin yang mengaku bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengklaim ya, bahwa ia sudah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Maka untuk memastikan, memvalidasi kebenarannya, maka dikonfirmasi lewat hadis-hadis yang ada di kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apakah sudah berkesesuaian ciri-ciri yang ia temui dalam mimpi dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mereka riwayatkan kepada generasi setelahnya sampai kepada generasi kita ini. Ya, jangan-jangan itu adalah ya syaitan atau sekedar bunga-bunga mimpi. Ya, tetapi mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi ya kalaupun ternyata setelah divalidasi ya ternyata betul sesuai dengan ciri-ciri yang ada di Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itu di antara keberkahan yang Allah karuniakan kepada sebagian hambanya untuk ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mempelajari Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengenal akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada istrinya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya kepada bahkan anak-anak kecil, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, ya, dan inilah yang tentu saja patut ya dan seharusnya menjadi teladan kita. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ya, menyebutkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat satu kalimat indah ya, yang sangat istimewa. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran, kalau kita ingin lihat bagaimana implementasi terjemahan real daripada Al-Quran itu di kehidupan keseharian manusia, maka itu ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menerjemahkan Al-Quran lewat tingkah laku, lewat perbuatan, itu ada pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kita, ya, apapun peran sosial kita, apapun posisi kita, maka teladannya ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang anak ada teladannya ya, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang mertua mungkin, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mertua kepada menantunya, ya, kepada Sayyiduna Utsman, kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Rasulullah sebagai orang tua, bagaimana Rasulullah kepada anak-anaknya. Ini pun kita memiliki teladan. Ya, di saat orang memiliki teori-teori tentang parenting untuk membentuk rumah tangga yang ideal, menjadi orang tua yang baik, ya, dan tentu saja yang paling ideal, yang paling terbaik adalah apa yang ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebaik-baik figur orang tua
ya, yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat orang-orang mencari figur bagaimana menjadi pasangan hidup yang baik, maka teladannya ada pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarganya, meskipun dengan kesederhanaan, yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma syabi'a Muhammadun wa ali Muhammadin yaumaini mutatabi'ain." Ya, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa aluhu, dan keluarganya, ya, yaumaini mutatabi'ain, tidak pernah Rasulullah bersama dengan keluarganya itu, ya, kenyang, ya, 2 hari berturut-turut. Ya, ini sangat kontras dengan kehidupan orang modern sekarang. Ya, orang sekarang di mana budaya hedonisme, ya, mau makan apa saja, bahkan ya kadangkala dipamerkan dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kenyang lagi, ya, tapi kadang cenderung berlebih-lebihan. Ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat jauh sekali betapa Rasulullah sangat sederhana sekali, ya, dalam perkara makanan. Ya, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut. Ya, kadang kalau hari ini kenyang belum tentu besok kenyang lagi. Ya, sehingga ini menjadi teladan bagi kita untuk belajar hidup sederhana, belajar menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tentu saja diawali pengenalan terhadap kehidupan dan pribadi beliau. Alasan orang mencintai orang lain itu setidaknya ada 3 dasarnya. Yang pertama, orang mencintai orang lain itu karena fisiknya. Ya, fisiknya bagus, indah, rupawan, cantik atau gagah, itu biasanya alasan orang lain jatuh cinta. Ya, dan ini manusiawi. Ya, sebagaimana kalau orang mencari pasangan hidup, ya bukan sesuatu yang terlarang kalau ia mencari yang rupawan, yang cantik atau yang gagah. Ya, itu sesuatu yang manusiawi. Ya, karena ya manusia itu cenderung dengan sesuatu yang indah, ya, yang baik. Ya. Kemudian alasan yang kedua, biasanya orang jatuh cinta, mencintai sesuatu itu karena ia disayang juga dan dicinta, makanya cintanya berbalas. Ya, kita mencintai orang tua kita karena kita sadar betul betapa besar cinta dan pengorbanan orang tua kepada kita. Kita cinta kepada keluarga kita karena kita tahu betul keluarga adalah circle terdekat, terdalam dari hidup kita. Ya, di saat orang lain mungkin sudah tidak peduli dengan kita, ya, di saat sedikit demi sedikit teman-teman itu semakin berkurang, bahkan mungkin sudah habis, satu-satunya kadang yang tersisa adalah keluarga. Maka kita memberikan cinta yang luar biasa kepada keluarga kita karena kita sadar, ya, bahwa keluarga adalah orang yang betul-betul cinta dan menyayangi kita. Makanya kita pun membalas cinta mereka dengan mencintai dan mengasihi mereka, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, alasan orang mencintai orang lain itu karena jasanya, karena perbuatan baiknya kepada kita. Ya, ada orang jatuh cinta karena, ya, atau ia senang dengan orang lain karena orang itu baik sekali, berjasa sekali dalam hidup orang lainnya. Itu biasanya menjadi faktor, ya, dan alasan ia jatuh cinta, ya, karena jasanya. Jadi inilah kurang lebih 3 secara umum alasan orang mencintai orang lain. Karena fisiknya yang pertama, yang kedua karena cintanya juga kepada kita sehingga kita membalas cintanya, dan yang ketiga karena jasa-jasanya dan perbuatan ihsan dan perbuatan baiknya. Dan ketiga alasan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua alasan untuk mencintai sesuatu atau seseorang, semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai orang lain karena fisiknya, karena rupanya. Itu pun ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, secara kolektif kesadaran yang sama, ya, dan riwayat yang hampir semuanya sama,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para sahabat tidak pernah melihat sesuatu apapun, ra'aitu syai'an, saya tidak pernah, kata sahabat, melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisik, dari sisi badan dan fisik beliau, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat mengatakan syai'an. Sebagian sahabat menyebutkan bukan rojulan, tapi mengatakan syai'an. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mau ia makhluk hidup ataupun benda mati, tidak ada yang mengalahkan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagahnya, indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kadangkala bukan cuma manusia, ada kadang sesuatu yang kita anggap indah, tetapi bukan dalam wujud manusia. Apakah itu misalnya rembulan, pemandangan yang indah, senja di sore hari mungkin. Ya, tetapi dari semua keindahan yang pernah dilihat oleh mata manusia, kata sahabat, ma ra'aitu syai'an, saya tidak pernah melihat sesuatu yang melebihi indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ulama kita mendiskusikan yang mana sebenarnya yang lebih rupawan, lebih gagah, Nabiullah Yusuf atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan oleh para sahabatnya betapa betul-betul fisiknya luar biasa. Meskipun bukan menjadi ukuran, bagi kita fisik itu menjadi indikator orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat dan mengukur fisik-fisik kalian, menjadikan fisik indikator keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rupawan, yang gagah dan cantik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berapa banyak juga orang yang rupawan, orang yang memiliki fisik yang baik, tetapi justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Lahab. Diriwayatkan itu disebutkan bahwa ia adalah orang yang rupawan bersama dengan istrinya Ummu Jamil. Tetapi apa artinya fisik yang baik, muka yang rupawan, wajah yang cantik dan wajah yang gagah, tapi kalau ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan indikator fisik yang baik menjadi tanda bahwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan fisik yang baik, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan fisik yang rupawan, wajah yang gagah, fisik yang betul-betul proporsional dari Allah tabaraka wa ta'ala, fisik yang ideal sekali, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita akan pelajari di awal-awal kitab ini, bagaimana mukanya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana matanya Rasulullah, bagaimana hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya gambaran betapa gagahnya Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan biasa orang mencintai orang lain karena sayang dan perhatiannya kepada kita, sehingga kita pun mencintainya. Seperti orang tua yang sayang dan perhatian kepada kita, maka kita pun mencintai mereka. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di penghujung hidupnya, selama beberapa hari yang beliau fikirkan adalah umatnya. Bagaimana nanti sholatnya umatnya, bagaimana nanti akidah umatnya, bagaimana nanti kehidupan umatnya, dan seterusnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita umatnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, doakan saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Apa yang telah berlalu ataupun yang belum berlalu. Ma'a'lanat wa ma'asarrat, apa yang ia tampakkan dan apa yang ia sembunyikan. Aisyah kemudian senang sekali dengan doa Rasulullah untuknya. Ia pun tersenyum, tertawa dan berbaring di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya,
Ayasurruki du'ai, apakah engkau senang, engkau bahagia dengan doaku tadi kepadamu? Iya. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, siapa yang tidak senang ya Rasulullah dengan doa yang luar biasa seperti tadi, doa ampunan, dan ini adalah hajat kita yang terbesar, agar Allah mau mengampuni kita dengan dosa yang kita lakukan. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, siapa yang tidak senang didoakan, apalagi olehmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya kepada Aisyah bahwa Rasulullah pun mendoakan kepada umatnya dengan doa yang sama di setiap sholatnya. Bukan cuma istri dan keluarganya saja yang didoakan oleh Rasulullah. Bukan cuma istri dan anak-anaknya saja yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengikutkan kita dalam doanya. Bahkan dalam kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikutkan kita dalam kurban beliau. Maka ini menjadi alasan juga kenapa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling mencintai umatnya. Di hari akhirat kelak, di saat semua orang-orang mencari syafaat, datang ke nabi-nabi, tetapi nabi-nabi semua tidak bisa jamaah sekalian, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alasan orang lain mencintai yang lainnya biasanya karena banyak jasanya, karena banyak perbuatan baiknya kepada kita. Akhirnya kita pun jatuh cinta, kita pun jatuh hati, dan itu pun ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita melebihi jasa orang tua kepada kita. Kalau orang tua kita berjasa menghadirkan kita, keselamatan kita di dunia ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan ajaran-ajarannya adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Karena jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghadapi besarnya ujian kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi cacian demi mempertahankan petunjuk dan ajaran Islam agar bisa tersampaikan kepada umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala dihina, dibully, dipersekusi. Beliau bahkan sampai hijrah meninggalkan kampung halamannya yang sampai usia 53 tahun Rasulullah tinggal di Mekah, tapi untuk ajaran Islam ini agar bisa tersampaikan, maka rela beliau meninggalkan kampung halamannya, berjalan dengan jalan yang jauh dari Mekah ke Madinah yang perjalanan ditempuh selama 7 hari 7 malam. Karena untuk umatnya, untuk agar petunjuk ini bisa sampai kepada mereka. Rela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana, capek, rela beliau letih. Kadang beliau menangis, bahkan kadang beliau sampai berdarah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena menyampaikan dakwah seperti yang terjadi di kota Taif. Beliau datang menawarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, tetapi malah dilempari dengan batu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa itu semua? Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita, umatnya. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Agama yang mulia ini bisa sampai ke negeri kita yang jauh, negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Bisa sampai ajaran Islam ini ke negeri yang jauh ini. Padahal kampung kita jauh sekali dari kampungnya Rasulullah. Negeri kita ini jauh sekali dari negeri Rasulullah. Suku dan bangsa kita berbeda dengan suku dan bangsa Rasulullah. Warna kulit kita berbeda dengan warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu kita terpaut jauh dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama itu bisa sampai ke tempat kita jamaah sekalian, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam ini, nikmatnya keimanan ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ketiga alasan yang kita sebutkan tadi, karena fisiknya, karena cintanya,
dan karena jasanya, semuanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Arab menyebutkan man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, biasanya ia akan membencinya. Orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merendahkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya itu karena ia tidak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyedihkan kadang, kalau sampai orang beriman sekalipun juga tidak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setiap kita mengaku mencintai Rasulullah, padahal setiap kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kira-kira fisik beliau, siapa istri-istri beliau, siapa anak-anak beliau, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau mengasihi dan mencintai orang lain, bagaimana beliau berbicara dengan penuh penghargaan kepada orang lain. Itu kadang kita tidak mengetahui. Akhirnya orang-orang pun juga yang tidak tahu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penghinaan dan seterusnya. Padahal sekiranya mereka mengetahui tentang Rasulullah, maka mereka akan jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya mereka tahu betul tentang Rasulullah, maka mereka akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Ini karena faktor ketidaktahuan saja. Sebagaimana kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, semakin orang itu mengenal Rasulullah, semakin orang itu akan mencintainya. Beda dengan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin seseorang mengenal tentang orang lain, kadang semakin cintanya itu berkurang, surut. Awalnya berawal dari ketakjuban, berawal dari rasa takjub yang berlebih-lebihan, tapi setelah ia masuk dalam kehidupannya, mengetahui tentang hidupnya, biasanya cintanya itu akan berkurang. Aib-aibnya sudah terlihat, kekurangan-kekurangan sudah nampak, maka sedikit demi sedikit juga cintanya berkurang. Tapi beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang masuk mengenali kehidupan Rasulullah, mengenali indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin orang itu akan jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang akan jatuh hati pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan kenapa kita mempelajari Syama'ilun Nabi ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memiliki pengetahuan yang komprehensif, yang betul-betul utuh dan cukup tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih mengenal tentang kehidupan artis, tentang hiruk pikuk kehidupan selebritis daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita katakan nanti di hari kemudian, kita yang datang mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi ternyata kita tidak mengenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul-betul kita cinta ataukah sekedar klaim saja? Karena itu tadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mencintai sesuatu minimal ia mengenal. Orang yang mencintai sesuatu minimal ia mengetahui apa yang dicintainya. Maka dengan mempelajari Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui dengan baik bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah dalam sirah nabawiyah, ditambah dengan pengenalan kita tentang fisik dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak berhenti sekedar pengetahuan saja, tetapi tentu saja keteladanan bagi kita semua untuk berusaha mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab ini ada tentu saja hal-hal yang disebutkan yang menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya jibilli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia, terkait dengan fisik beliau, bagaimana gagahnya beliau, bagaimana indahnya mata beliau, bagaimana warna kulit beliau, bagaimana rambut beliau. Ini sesuatu yang akan dipelajari dalam kitab ini dan tidak mesti untuk diikuti. Karena setiap manusia berbeda-beda fisik dan karunia Allah kepadanya.
Ya bukan nanti karena kita belajar Rasulullah itu orangnya gagah sekali, kulitnya putih, matanya hitam, sangat indah, dadanya bidang dan datar, ya perutnya kemudian tidak buncit dan seterusnya, ya lalu kemudian ya kita mau berusaha seperti itu. Ini bukan sunnah. Ini tidak harus, karena kita sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sudah seperti apa adanya ini. Iya. Orang dilahirkan dengan suku yang berbeda-beda, dengan warna kulit yang berbeda-beda, ya dengan mata yang berbeda-beda, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bisa memiliki peluang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, dan bukan sesuatu yang ya harus kita ikuti nanti bagaimana aspek Rasulullah sebagai seorang manusia. Ya, seperti tadi mukanya yang rupawan karena muka kita yang mungkin yang pas-pasan. Ya, lalu kita mau berusaha gagah seperti Rasulullah, ini tidak harus. Beginilah adanya Allah ciptakan kita. Ya, beginilah Allah takdirkan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang beliau takdirkan atas setiap kita. Kemudian ada hal-hal yang memang menjadi tuntunan dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita teladani. Ya, dan inilah yang paling penting, bagaimana adab Rasulullah tertawa, bagaimana adab Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah dengan kesederhanaan hidupnya, dan seterusnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan buku yang kita pakai ini ya adalah Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi, seorang muhaddits, salah seorang dari penulis penyusun ya Kutubus Sittah, ya, selain daripada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, ya salah satu dari 6 ya ulama yang menyusun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Kutubus Sittah itu. Salah satunya adalah Imam At-Tirmidzi yang kitabnya kita akan jadikan rujukan dalam menjelaskan bagaimana fisik dan kepribadian Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan ya murid dari Imam Al-Bukhari ya rahmatullahi alaih, ya, yang sangat ya otoritatif ya dalam bidang hadis. Ya, saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja yang paling kita harapkan bagaimana kita bisa meneladani dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, dan dengan modal kecintaan itu Allah kumpulkan kita kelak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Dan tentu saja saat kita mempelajari tentang Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nama beliau, maka kita mengirimkan sholawat dan salam kepadanya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.